Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofin Maulina. Saya merupakan salah satu anggota dari calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi supervisi akademik kepada salah satu rekan guru di sekolah saya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Rofin. Jadi saya Erma Dwi Astuti, saya guru di SMP Negeri 1 Medalit dan saya mengajar sejarah Indonesia. Baik Bu Erma, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Jadi saya mengundang Bu Erma ke sini itu karena saya ingin mengobrol terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Erma untuk kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan. Oke, sudahkah Bu Erma menyusun modul ajarnya? Modul ajar sudah saya susun Bu, kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya sesuaikan, sudah saya sesuaikan dengan modul ajar yang berdiferensiasi. Sudah saya masukkan beberapa konten-konten yang memang dibutuhkan untuk pembelajaran berdiferensiasi juga. Di belakangnya juga sudah saya sisipkan hasil diagnosa awal di kelas yang akan saya observasi itu tadi. Baik Bu Erma. Oke, sebelumnya Bu Erma sudah pernah melakukan supervisi akademik? Di supervisi sudah pernah Bu, dan sering karena di sekolah kami kebetulan setiap semesternya pasti ada penjadwalan untuk supervisi. Yang supervisi juga ada dari Bapak Kepala Sekolah, kadang juga dari guru senior gitu yang masuk kelas dari awal saya salam sampai terakhir. Gitu Bu. Jadi memang sudah pernah disupervisi. Jadi Bu Erma sudah pernah ya disupervisi oleh guru senior dan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira kegiatan supervisi yang Bu Erma pahami itu yang seperti apa sih? Kalau dalam pandangan saya, supervisi itu menilai. Iya, karena setiap kali Bapak Kepala Sekolah ataupun guru senior masuk itu memang membawa semacam instrumen di mana beliau memang seperti menceklis, kadang juga menulis angka di instrumen tersebut. Jadi menurut saya supervisi ya berarti saya sedang dinilai. Gitu. Cuman kemarin memang saya membaca berapa sebelum kegiatan ini dimulai, supervisi akademik ternyata bukan menilai ya Ibu ya. Iya, betul. Ternyata di sini saya berusaha di review oleh beliau yang supervisi, kemudian diberikan masukan dan beberapa pembenahan jika memang saya masih ada yang belum tepat. Seperti itu Bu Rofin ya. Iya, memang sebetulnya tujuan dari supervisi akademik sendiri kan untuk mencari kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang sudah guru lakukan begitu. Jadi dari hasil supervisi tersebut nantinya seperti apa masukannya, seperti apa yang dilihat oleh supervisor, ternyata masih ada yang perlu saya kembangkan dan perlu saya perbaiki dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu Bu Erma. Ya. Oke, baik Bu Erma. Bu Erma sudah menyiapkan RPP, materinya nanti Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kira-kira untuk tujuan pembelajarannya sudah adakah? Ya, sudah saya sampaikan di sini. Kalau untuk tujuan pembelajarannya adalah untuk kelas berapa? Oh, ini untuk kelas 10. Oke, kelas 10 nanti nanti untuk supervisinya di 10 kuliner 1 Ibu. Oke, baik Bu Erma. Untuk tujuan pembelajarannya apa? Iya, untuk tujuan pembelajarannya di sini murid dapat menganalisis serta mengevaluasi Kerajaan Hindu Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya nanti yaitu bisa menganalisis ya peserta didik ya, bisa menganalisis, mengevaluasi Kerajaan Hindu Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan juga global. Oke, baik. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu yang seperti apa Bu Erma dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan? Iya, untuk area pengembangannya itu Bu, saya itu inginnya siswa itu nanti mampu menganalisis, minimal itu menganalisis, mengetahui dan paham tentang Kerajaan Hindu Buddha yang ada di sekeliling mereka, meskipun dalam lingkup lokal ya, di lingkup Jepara ya. Dengan mereka memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Oke, berarti dituangkan begitu ya, betul. Di medsosnya gitu. Entah itu di medsosnya, entah itu dengan pribadi, kayak video-video pribadi dari mereka gitu. Oke, jadi dari pemahamannya itu kemudian menganalisis Hindu Buddha yang ada di Jepara, kemudian mereka tuangkan di video yang sesuai dengan
apa ya, pemahaman mereka begitu. Oke, baik Bu Erma. Nah, kira-kira dari apa yang ingin dicapai oleh Bu Erma, strategi yang sudah dipersiapkan dari kegiatan pembelajarannya apa saja? Iya, jadi ini karena berdiferensiasi, jadi akan ada beberapa perbedaan begitu Bu. Jadi saya itu mempersiapkannya di diferensiasi konten, materinya nanti beda-beda, jadi per anak akan dapat materi kerajaan yang berbeda-beda, sama diferensiasi produk. Karena harapannya ini nanti ada video yang dihasilkan, nah otomatis videonya itu berbeda-beda. Nah saya itu bedakan berdasarkan media sosial yang akan dia pakai. Berdasarkan media ya. Media sosial akan dia pakai. Kalau YouTube dengan TikTok otomatis mereka cara pengambilannya berbeda. Gitu. Jadi nanti strategi yang akan digunakan itu diferensiasi konten. Bu Erma sudah menyiapkan lembar belajar ya, atau bahan belajar yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya gitu. Kemudian yang kedua, berdiferensiasi produk terkait dengan hasil dari pemahaman dan analisis mereka terkait dengan kerajaan Hindu, Buddha yang ada di Jepara, kemudian mereka nanti mengunggahnya kemana gitu ya. Dan juga itu Bu, kan ada yang berupa vlog, ada yang berupa seperti mereka storytelling begitu. Jadi produknya pasti beda-beda. Diferensiasi produk. Oke, baik Bu Erma. Nanti dari kegiatan supervisi yang akan dilakukan, saya sebagai supervisor itu pengen tahu apa sih nanti yang harus saya observasi lebih detail dari kegiatan pembelajaran Bu Erma yang akan Bu Erma lakukan. Ini sebenarnya saya malah lebih butuh bantuannya sama Bu Rovin, karena kebetulan Bu Rovin ini guru TIK dan di sini saya juga memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan saya sih saya bisa mendapatkan masukan-masukan baru dari Bu Rovin, serta kayak ide baru. Sudah betul apa belum langkah untuk diferensiasi produk saya ini begitu Bu. Jadi untuk pemanfaatan teknologinya itu, jadi saya mohon bantuan dan sarannya begitu Bu Rovin. Baik, jadi untuk kegiatan supervisi kita nanti saya akan lebih terfokuskan gitu ya Bu, untuk menilai dari diferensiasi produknya begitu. Apakah sudah sesuai penggunaan teknologinya, sudah sesuai dengan penjelasan dari diferensiasi produknya atau tidak. Oke, baik Bu Erma, mungkin kegiatan untuk praobservasi kita kali ini kita cukupkan ya. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran dari Bu Erma, dan juga Bu Erma saya lihat juga sudah melakukan persiapan dengan cukup baik. Jadi selamat nanti menjalankan tugas mengajarnya dan kita ketemu di jadwal supervisi kita nanti. Oke, terima kasih Bu Erma sudah berkenan untuk kita ngobrol sebentar di sini. Sama-sama Bu Rovin, mohon bantuannya juga nanti. Terima kasih.
Udah. Terus selain Mataram mana lagi? Kutai, Kediri, mana lagi? Singosari. Singosari. Kapur. Hah? Kapur? Di Aceh ada Kapur. Kalingga. Kalingga di mana Mas? Kalingga di mana? Majapahit. Oke, saya Kalingga dulu. Di Jepara itu ada mebel yang namanya Kalingga. Betul kan Kalingga adalah sebuah nama kerajaan atau jangan-jangan nama mebel? Oh, nama kerajaan. Nama kerajaan yang diambil alih jadi nama mebel apa nama mebel yang diambil alih jadi kerajaan? Hah? Oh, nama kerajaan yang diambil alih jadi mebel. Berarti kerajaan Kalingga itu di mana? Kalingga itu di mana? Berarti kerajaan Kalingga itu di Jepara. Letaknya di Keleng. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana belum? Kalian orang mana? Sudah pernah ke sana belum? Sudah pernah ke Keleng belum? Oh sudah. Di Keleng ada kerajaan Mas? Tuh, ternyata. Kalau Kalingga sudah tahu bahwa itu adalah kerajaan di Indonesia, berarti harus tahu dong tokoh-tokohnya yang terkenal. Kira-kira siapa tokohnya Kalingga yang terkenal? Oke lah, belum pernah ke kerajaannya nggak apa-apa. Tahu kerajaannya sedikit dan cukup. Dewi Sima apa Dewi Sinta? Ratu Sima. Oke, sampai yuk. Ratu Sima apa Kalinyamat? Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima apa Ratu Kalinyamat? Ratu Sima apa Ratu Kalinyamat? Sima kayaknya. Ratu Sima. Kalau Ratu Sima Kalingga Ratu Kalinyamat berarti Ratu dari kerajaan. Ada Kalinyamat. Betul. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Silakan. Ibu berusaha nggak mau. Ya, tolong kecilin dulu aja. Gambarnya siapa? Gambarnya siapa? Kalau kerajaan di Indonesia biasanya identik dengan apa, Cak? Oke, ini siapa ya? Cak. Bu. Siapa ini? Siliwangi. So tahu. Udah so tahu. Benar jadi Siliwangi. Sampai bisa. Kalau kita bicara tentang kerajaan, biasanya secara baju itu identik dengan apa, Cak? Pakaiannya gimana biasanya? Hah? Gimana? Hah? Pio. Oke, di sini itu gambarnya mungkin kalau dari situ nggak begitu kelihatan ya. Ini itu Gajah Mada. Tahu nggak Gajah Mada itu? Dari kerajaan mana dulu? Oh, itu sudah tahu, ada yang tahu. Gajah Mada dari Majapahit. Ratu Sima dari Ratu Sima dari Kalingga. Ken Arok dari Singasari. Terus kemudian mana lagi ya? Mataram yang disebut kerajaan terkenal siapa ya? Belum sampai situ. Oke, kita bahas
Raja-raja Brahmana itu Brahmana adalah pan nah, jadi kalau Hindu Buddha kasta yang paling tinggi itu adalah kasta Brahmana. Berarti yang paling tinggi status sosialnya itu adalah pendeta. Nah, ada lagi teorinya Asari. Sudah itu saja. Ada lagi teori Sudra. Cuma ada catatan nggak di teori Sudra? Sudra itu berarti siapa? Buddha. Kira-kira Jujur ya. Oke. Ini udah mulai buat komiknya. Udah. Berarti rencananya komiknya cerita tentang Semua. Ada ceritanya nggak di dalam? Oh, ada sedikit. Apa difokuskan ke apa? Cerita tentang apa? Dari Semang. Oh, perjalanannya apa ke Semang? Ini ya buat kita konser. Yang nulis satu orang atau banyak orang? Bagian kerjanya kan gimana? Oh, gantian. Oh, berarti yang nulis nggak nyari, yang ada yang nyari nanti dia nyari nanti tulis. Oh gitu. Berarti diputar tak ada Oke. Nanti tak nilai ya. Jadi buat sebaik mungkin ya. Ada kesulitan nggak? Nggak. Ini ada kesulitan nggak? Belum. Belum. Ini nanti yang gambar satu orang atau berapa orang? Oh, berapa orang? Oh, tapi lebih banyak dia. Jangan mau kalau kamu semua ya, Mas. Jangan mau kalau kamu semua ya. Itu Ihsan cuma gambar gitu. Ihsan? Nggih. Salam sejahtera, salam kebajikan. Saya akan puasa ya boleh minum. Siapa Tonton gini. Ayo, ya nggak apa-apa loh ya. Kan biar kalau ada salah kan bisa saya itu. Malah kayak Oke, cepet. Apa opening katanya? wes sih lo. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuliner 1 mau mempresentasikan cerita Ken Arok dan Ken Titus dengan kerajaan Singosari. Wih, Baik saya wonten niku Bu. Apa? Oh, motor. Motor. Yaudah, enggak apa-apa. Ya ini biasa aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisna. Saya dari kelas Kuliner 1 ingin menceritakan tentang kisah pernikahan beda agama di Mataram. Pernikahan beda agama sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Itu dilakukan oleh Raja Lakai Pikatan yang beragama Hindu Siwa menikahi seorang perempuan yang bernama Pramodawardhani yang beragama Buddha. Tepatnya di desa Prandaya. Nama Pikatan tersendiri menjadi bagian dari Raja Kerajaan Mataram kuno atau Medang sebagaimana disebut pada prasasti Matyasi, sebagaimana dikutip dari buku Babat Tanah Jawi. Tulisan Swetjipto Abimanyu, nama asli Rakai Pikatan sendiri adalah Jadi silakan persiapkan siapa yang akan menunjukkan gambarnya, siapa yang presentasi, siapa yang akan membuka dan menutup presentasi, semuanya disiapkan ya dengan sebaik mungkin. Kalau sudah kita acak ya, yang maju kita acak ya. Maju semuanya loh ini nanti. Semua kelompok maju depan ya. Karena yang ada di sekitar saya, dekat saya adalah ini apa ini dulu? Ini apa ini dulu? Ini apa ini dulu? Tarik dulu apa? Sweet Bu. Oh sweet. Kelas sama Zara apa Gisna? Zara sama kelas. Sweet.
Nah, perbedaan antara Candi Borobudur dan Candi Prambanan yaitu yang poin pertama, Borobudur adalah candi yang bercorak Buddha dan sementara Prambanan bercorak Hindu. Nah, ini juga harus kalian ketahui ya bahwa Candi Borobudur itu yang bercoraknya Buddha, sementara Prambanan yang bercorak Hindu. Nah, yang poin kedua, Borobudur hanyalah berfungsi sebagai tempat pemujaan, sementara Prambanan memiliki fungsi selain tempat pemujaan, yakni sebagai pemakaman para raja dan tempat penyimpanan harta. Nah, ini ada yang berbeda juga. Nah, kalau yang Borobudur itu berfungsi sebagai tempat pemujaan. Nah, Prambanan itu berfungsi ada tempat pemujaan, tempat pemakaman raja dan penyimpanan harta. Yang poin ketiga, bentuk Prambanan ramping dan menjulang ke atas. Ini kalian juga bisa lihat di internet bentuknya seperti apa Candi Prambanan. Bagian paling puncaknya disebut Ratna. Nah, itu puncaknya Candi Prambanan itu disebut Ratna. Sementara Borobudur cenderung tambun, melebar dan ke samping. Bagian paling puncaknya disebut stupa, yang itu loh, yang kayak apa ya Pak? Yang di tengah itu, puncaknya itu stupa namanya ya. Nah, yang poin keempat, Borobudur dibangun oleh Wangsa Salindra pada abad ke-8 Masehi. Sementara Prambanan dibangun oleh Wangsa Sanjaya pada abad ke-9 Masehi. Ini cuma selisih sebentar ya berarti ya. Nah, yang poin kelima, Borobudur merupakan satu kesatuan candi, sementara Prambanan terdiri atas 240 candi. Jadi Borobudur itu satu kesatuan candi, hanya jelasin ya. Nanti kayak gimana? Cuma gitu ya contohnya. Tapi kalau Prambanan tuh ada 240 candi. Nah, itu beberapa yang kami pilih perbedaan antara Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, ada yang mau ditanyakan tentang Candi Prambanan dan Candi Borobudur? Tidak ada? Itu? Oke. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok Plak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin kita hari ini adalah tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Berarti beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Sebelum kalian menyimpulkan, ya saya beri pemantik sedikit bahwa jauh sebelum era milenial sekarang ini, ternyata dulu kita juga sudah mengenal yang namanya perbedaan. Perbedaannya dalam hal agama. Berarti yang harus kita kuatkan kembali adalah rasa toleransi. Terus kemudian ada yang bilang Indonesia itu di bawah lah, nggak keren dan sebagainya. Setelah kalian mempelajari beberapa kerajaan-kerajaan yang tadi kalian sebutkan, ada rasa apa yang muncul di diri kalian? Bangga. Kenapa bangga? Karena ternyata jauh sebelum era milenial ini lagi, kita ternyata sudah jadi salah satu bangsa yang cukup kaya dengan apanya? Kerajaan. Tadi ada yang menggambar Ratu Sima kan? Mahkotanya itu dari apa? Emas. Bahkan tadi juga yang Ratu Sima sudah cerita bahwa anaknya Ratu Sima saja sampai dihukum oleh ibunya dengan dipotong tangannya karena tidak sengaja menyenggol emas yang jatuh di tanah. Berarti kan kita memang sudah kaya dari dulu, itu kan ya. Tinggal bagaimana cara kita mempertahankan apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Yaitu, terus kemudian kalau dari kalian apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Aku langsung bapak. Berdiri Pak. Apa ya? Apa ya? Yang sedang mempelajari hari ini apa? Yang tentang Apa? Kerajaan Buddha.
Kerajaan Indonesia. Terus kenapa kerajaan Indonesia? Tentang yang saya pelajari itu tentang peninggalannya, seperti tadi itu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Dan itu kita kan sebagai penerusnya ya, penerus untuk merawat candi itu. Jadi bagaimana kita harus bisa merawat itu sampai terus bisa dari tahun ke tahun supaya tetap terjaga khas dari dulunya sampai kayak pokoknya ada ciri khasnya gitu. Karena tadi candi-candi itu khas dari Indonesia, jadi harus dijaga. Iya. Oke, terima kasih Afla. Sekarang ya sama seperti yang tadi sudah disampaikan Afla, kita juga punya yang namanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang sudah pernah ke sana pasti tahu modelnya bagaimana, ya kan Cam? Ya. Nah kalau kita bayangkan zaman dulu sudah ada alat-alat modern seperti sekarang apa belum? Mereka gimana bangunnya? Bingung deh? Bingung kan? Nah, berarti peradaban Indonesia sejak dulu kala sebenarnya sudah tinggi kan gitu. Jadi kita harus tetap bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Gitu ya, dijaga terus persatuan dan rasa kesatuannya. Jangan lupa tadi harus ditanamkan terus rasa toleransi dan cinta pada tanah air. Demikian ya. Oh ya, jangan lupa tadi yang sudah membuat video-video untuk segera diupload di media sosial, terus kemudian dikirimkan linknya ke grup. Apa dikirimkan ke sini? Dikirimkan ke grup ya. Setelah diedit dikirimkan ke grup, terus kemudian nanti bisa wapres saya Bu, sudah saya kirimkan di grup dan sudah saya posting di media sosial. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan sekian. Silakan dipimpin doa. Kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Irma dan alhamdulillah Bu Irma sudah ini ya melaksanakan supervisi dengan baik. Bagaimana perasaannya? Senang aja Bu. Senang tapi deg-degannya bingung juga awalnya, tapi setelah supervisi selesai senang. Lega, Iya, lebih mantap. lega gitu. Oke, baik. Perasaannya lebih senang, lebih lega ya Bu Irma ya. Oke, baik Bu Irma. Jadi ini saya akan menyampaikan hasil dari penilaian saya terkait dengan observasi ya yang sudah saya lakukan itu. Nah, ini dari hasil observasi saya, Bu Irma itu sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini terlihat ketika Bu Irma mengajak murid-muridnya untuk siapa yang lebih suka berdiskusi di luar. Bu Irma sudah memberikan kesempatan itu kepada murid-murid. Kemudian juga Bu Irma selalu menekankan untuk saling menghargai pendapat ketika berdiskusi. Kemudian untuk penggunaan komunikasi yang positif itu Bu Irma juga sudah terlihat melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid-muridnya. Dan yang paling saya amati itu ketika Bu Irma memberikan pertanyaan pemantik gitu. Itu sangat ramai sekali, sangat menyemangati murid-muridnya untuk mereka berpikir gitu. Jadinya saya
cukup baik memberikan skornya. Kemudian untuk empati terkait dengan guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid, di sini juga saya lihat Bu Irma sudah berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid-muridnya. Itu terlihat ketika Bu Irma mengunjungi murid-murid di dalam kelompok gitu. Ketika murid-murid Bu Irma dalam kelompok berusaha untuk mengerjakan tugas produk yang diberikan, itu Bu Irma sudah terlihat berupaya untuk menanyakan bagaimana kesulitannya, sudah sampai mana gitu, dan melakukan instruksi-instruksi kecil terhadap kelompok tersebut. Kemudian untuk emosi positif, guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Ini pas waktu saya amati itu Bu Irma sudah menampilkan ekspresi emosi yang positif di awal-awal, dan juga ada emosi netral secara bergantian. Kadang Bu Irma netral, kadang memberikan yang positif kepada muridnya. Ini saya berikan skor 3. Bagaimana terkait dengan hal tersebut? Terkejut ya Bu sebenarnya. Ternyata penilaian sedetail itu ya gitu. Terus sampai yang tadinya saya fokusnya hanya di diferensiasi tadi, ternyata ada apa tadi Bu, sosial emosional juga dinilai, dan itu memang ada di sekitar kita juga. Terus kemudian tadi netral. Iya, ekspresi emosi yang positif, Bu Irma sudah terlihat positif di awal, kemudian juga netral gitu, tapi itu secara bergantian. Kemudian untuk ini hasil observasi untuk penerapan disiplin, Bu Irma juga terlihat untuk posisi memantau, memonitor, kemudian menerapkan kedisiplinan dengan menggunakan peraturan dan konsekuensi. Karena di awal-awal Bu Irma sudah membicarakan peraturan sesuai dengan peraturan kelas gitu. Sudah mengingatkan itu di awal. Kemudian untuk memberi motivasi, Bu Irma sudah sangat berupaya sekali untuk menumbuhkan keinginan belajar murid, berusaha memotivasi di setiap kegiatan murid. Itu sudah sangat tampak jelas dari semua kegiatan selama kita melakukan supervisi itu. Nah, dari sampai ini mungkin ada tanggapan dari Bu Irma? Baik sekali ya Bu. Saya seperti kayaknya belum segitu deh, tapi butuh ditingkatkan atau dipertahankan dan juga ditingkatkan. Seperti itu nggih Bu Irma ya. Untuk ini lagi untuk kegiatan pembukaan proses belajar ini juga sudah sangat baik sekali, di mana Bu Irma juga sudah memastikan murid untuk memahami tujuan pembelajaran, sudah Bu Irma komunikasikan tujuan pembelajarannya apa, kemudian nanti untuk aktivitas yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran juga sudah disampaikan dengan baik. Kemudian untuk muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajarannya, ini juga di dalam kegiatan pembelajarannya sudah memenuhi aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional murid, dan juga ini sudah diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Itu sudah terlihat pada pembukaan, kemudian Bu Irma selalu mengingatkan untuk saling menghormati dengan temannya, kemudian untuk mengingatkan temannya jangan malas, jangan gibah, kemarin kan seperti itu. Kemudian untuk pendekatan dalam mendampingi murid, Bu Irma juga sudah melakukan scaffolding untuk membantu murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Menurut saya seperti itu, sesuai dengan hasil observasi. Kemudian untuk penggunaan strategi pembelajarannya juga Bu Irma sudah dengan lancar ya untuk memodifikasi strategi, kemudian materi dan pengelompokan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa untuk belajar dan memenuhi
memenuhi kebutuhan belajar mereka, dan juga siswa terlibat aktif di sepanjang pembelajaran. Sangat terlihat sekali baik yang ada di dalam untuk diskusinya maupun di luar. Kemudian untuk penutupan proses belajar juga Bu Irma sudah sangat terlihat mengajak murid untuk menyimpulkan, juga merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk pemberian umpan balik juga Bu Irma memberikan umpan balik yang konstruktif, mengandung saran dan juga pengembangan. Kemudian untuk fungsi dari asesmen juga Bu Irma saat pembelajaran berlangsung terjadi proses penilaian ya, dan terdapat bukti penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dari apa yang saya observasi ini menurut pendapat Bu Irma bagaimana? Kaget Bu, karena Bu Robin memberi nilainya bagus-bagus gitu. Ada bagian-bagian yang mungkin menurut saya, bagi saya itu masih belum begitu tadi ya sempurna, atau mungkin belum begitu tepat. Tapi mendapatkan penilaian yang cukup bagus, sebenarnya itu memotivasi saya juga. Oh, besok berarti saya harus jauh lebih baik dari itu dan sebagainya gitu Bu. Dari kegiatan pembelajaran Bu Irma yang sudah dilakukan, kira-kira bagaimana menurut Bu Irma tentang belajar berdiferensiasi ini ya Bu ya? Sebenarnya ini sepertinya sesuatu yang pas untuk anak-anak dengan kondisi yang sekarang, di mana mereka anak-anak milenial, terus kemudian sudah tidak seperti dulu lagi yang harus textbook, terus kemudian manut pituturi gurune, apa gimana astana saktiku dan sebagainya kayak gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi untuk anak-anak masa sekarang bagi saya itu sebenarnya sesuatu yang sudah sangat pas sekali. Jadi kita seperti diberikan, jadi kemarin ketika saya praktek sendiri di dan Bu Robin supervisornya itu, mereka seperti diberikan ruang tersendiri tentang apa yang mereka sukai, tentang apa yang mereka ingini dan sebagainya kayak gitu. Jadi pas saya berikan tugas nanti buatnya ngevlog ya, ini ya, wis itu kan aku banget kayak gitu. Jadi ini sangat tepat sekali untuk anak-anak di zaman yang sekarang ini begitu. Nah, dari kegiatan pembelajaran Bu Irma yang sudah dilakukan, bagaimana? Sudah menurut Bu Irma sudah berhasilkah menyajikannya? Kalau untuk jujur, kalau misalkan ditanya seperti itu kemudian dipresentasikan begitu, mungkin baru 70% Bu keberhasilan saya, karena ini baru pertama kali saya, terus kemudian masih belum begitu apa ya namanya yang betulnya itu seperti apa dan sebagainya, terus indikator ini bisa dikatakan berhasil dan sebagainya, itu kan memang saya belum begitu memahamkan. Tapi kalau misalkan di presentasi 75% lah ini sudah cukup berhasil. Oh gitu, 75% ya, artinya sudah berhasil menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira menurut Bu Irma itu harusnya seperti apa sih yang tujuan yang diinginkan? Karena ini diferensiasi berbeda-beda, terus kemudian salah satu tujuan berdiferensiasi itu kan supaya minat, bakat, dan hal-hal yang tersembunyi dari murid itu bisa ke-up gitu kan. Mereka bisa menemukan kayak jati dirinya lewat seperti pembelajaran sederhana seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tujuan ya Bu ya tadi, harapan saya, tujuan saya itu yaitu tadi bisa menggali apa yang mereka inginkan, bisa mereka itu belajar berangkat sekolah, asik nih habis ini nanti pelajarannya ini, nanti kan biasanya kalau sekarang belajarnya kita keluar kelas apa-apa dan sebagainya. Jadi tujuannya itu memotivasi siswa lagi supaya mereka belajar itu menyenangkan seperti itu. Oke. Jadi Bu Irma ini pengennya ya kegiatan pembelajaran Bu Irma itu lebih menyenangkan lagi gitu ya, lebih memotivasi murid gitu agar mereka itu ingin rasanya terus belajar gitu. Oh ya, satu lagi supaya murid itu dihargai jadinya. Selama ini mungkin kan kita lebih seringnya
tekstual, semuanya dibuka bukunya halaman sekian mengerjakan tugas-tugas yang sama. Terus kemudian mereka tidak diizinkan, Bu kalau misalkan saya browsing boleh enggak? Oh harus pakai buku dan sebagainya. Nah ketika dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya tangkap mereka atau si murid-murid ini jadi lebih merasa dihargai gitu, karena mereka seperti diberikan ruang untuk mereka memilih mana yang saya mau dan mana yang saya bisa, seperti itu ya. Mereka merasa didengar gitu ya pendapatnya gitu. Oke, baik. Tadi Bu Irma kan mengatakan bahwa baru 75% lah kegiatan pembelajaran ini dikatakan berhasil menurut Bu Irma. Nah, kira-kira kalau sesuai dengan ekspektasi Bu Irma yang sempurna, pengennya itu pembelajarannya yang seperti apa? Ekspektasinya lebih sempurna lagi kan baru 75% berhasil nih. Kira-kira keberhasilan yang seperti apa lagi yang ingin dicapai gitu? Iya, sebenarnya hitung-hitungan 75% itu 25%-nya adalah karena saya merasa belum bisa memenuhi apa ya Bu ya, kayak mungkin kalau pembelajaran diferensiasi itu di kelas kecil, diagnosa awal itu Bu, tes diagnosa awalnya itu. Jadi kalau misalkan di kelas kecil itu bisa tujuan itu bisa langsung masuk ke siswa ke murid-murid gitu secara individu. Terus kemudian 25%-nya adalah karena mungkin saya merasa saya belum bisa memenuhi keinginan mereka secara utuh. Meskipun sebenarnya dalam kemarin Bu Rovin juga sempat menjelaskan ini tuh bukan berarti jenengan harus mengiyakan semua keinginan siswa, itu tidak. Cuman kan saya jadi berpikirnya ya kalau di kelas itu berarti saya kan milik 36 anak ini, kan nggak mungkin ada 6 anak yang merasa saya sisihkan atau bagaimana gitu. Nah jadi pembelajaran berdiferensiasi menurut saya akan sempurna di mata saya jika dari 36 anak itu atau 36 siswa itu benar-benar sudah merasakan bahwa mereka mendapatkan jalan, terus kemudian apa yang mereka minati, apa yang mereka ini loh saya itu benar-benar bisa teraktualisasi begitu Bu. Jadi saya tidak menyisihkan yang 6, saya tidak menyisihkan apa gitu. Berarti kepinginnya Bu Irma itu tujuan pembelajaran yang benar-benar mengcover gitu ya, mengcover dari seluruh siswa minatnya, bakatnya gitu. Nah, apa yang ingin Bu Irma kembangkan lagi untuk mencapai hal tersebut dari Bu Irma sendiri? Karena kemarin dari Bu Rovin saya banyak belajar tentang diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk ya. Mungkin yang ingin saya kembangkan itu dari ketiga itu saya bisa melakukan itu di satu waktu. Ya, di satu waktu. Terus kemudian jadi kalau kemarin kan mungkin hanya karena ini masih baru buat saya, jadinya saya hanya mengerjakan ya satu, antara diferensiasi konten atau diferensiasi produk gitu. Terus kemudian ya harapannya ya itu tadi bisa dari 3 diferensiasi itu dilakukan di satu waktu yang bersamaan, jadi anak-anak itu dapat semuanya begitu. Oke, baik Bu Irma, dari apa yang ingin Bu Irma kembangkan lagi terkait dengan pengetahuan diferensiasi konten tadi, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produknya juga, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Irma lakukan untuk memahamkan terkait dengan kegiatan belajar berdiferensiasi? Usaha kalau setelah kemarin itu ya Bu ya, kita Bu Rovin memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian saya mencoba untuk masuk kelas, terus mengaplikasikannya dan sebagainya. Usaha yang akan saya lakukan pertama adalah saya pengen buat modul Bu. Modul ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalamnya itu ya dijelaskan detail tentang apa itu diagnosa awal, tes diagnosa awal, bahwa setiap siswa dari kita itu memang berbeda-beda, sekalipun kita sudah dikerucutkan menjadi kejuruan, sekolah kejuruan, mereka sudah punya minat bakat sendiri, tapi ketika mata pelajaran, cara belajar mereka itu pasti dalam satu kelas itu beda. Sekalipun anak TKR itu pasti mereka ada yang lebih suka baca, lebih suka apa dan sebagainya gitu. Jadi saya tuh pengen membuat modul itu di mana nanti satu untuk kita para bapak ibu guru, yang satu itu untuk anak-anak gitu, untuk murid-murid.
ketika membaca itu mereka jadi oh ternyata ketika sekolah itu saya dihargai sekali ya. Nyatanya ini saya diperbolehkan untuk baca di di buku misalkan. Oh nyatanya saya diperbolehkan kok lihat video ketika belajar. Oh nyatanya saya diperbolehkan keluar dari kelas untuk mengamati kupu-kupu dan sebagainya seperti itu Bu. Itu usaha usaha awal untuk menemukan diri terhadap diferensiasi itu. Jadi berusaha untuk membuat modul ya untuk diri saya sendiri tujuannya, terus juga teman-teman yang lain, terutama ya murid-murid kita gitu. Terus tadi saya juga mendengar pernyataan Bu Irma bahwa Bu Irma juga ingin lebih mengembangkan diri lagi untuk bisa melakukan diagnosa awal ya, asesmen ya, melalui asesmen agar dapat mengcover seluruhnya. Meskipun kalau misalkan dalam satu kelas seluruh agak mustahil ya Bu ya untuk seluruh, kayak ibaratnya kita makan kan dalam satu rumah ada 5 orang, nggak mungkin ibu itu terus memasak 5 menu untuk 5 orang gitu kan. Tapi harapannya bisa menyeluruh seperti itu. Target yang diinginkan Bu Irma seperti itu agar dapat mendiagnosa awal dan mengcover seluruh keinginan dari muridnya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai target diagnosa dan memenuhi semua kebutuhan murid ini? Apa yang akan Bu Irma Irma tadi lakukan? dari diagnosa awal Bu, mungkin dari kemarin itu tes saya kan saya menggunakan tes diagnosa awal itu mereka apakah kinestetik, VAK itu yang visual, audio dan kinestetik, mereka itu arah belajarnya lebih kemana begitu. Mungkin kemarin itu saya hanya fokus di situ. Terus kemudian tes saya itu pakai yang masih Google Form. Google Form. Terus kemudian kemarin anak-anak bilangnya, Bu, bosan sekali tesnya gitu. Tesnya itu bosan Bu. Jadi kita malah ngerjain tes-tes biasanya. Terus kemudian anak sekarang kan memang literasinya belum begitu itu, apalagi saya benar-benar monoton ketika memberikan pertanyaan gitu. Jadi yaitu saya akan berusaha untuk membuat pertanyaan yang mungkin lebih menarik, terus kemudian to the point, bahasanya juga mungkin akan dibuat sesuai dengan bahasa anak zaman sekarang, dimana ketika mereka membaca itu ya kayak mereka membaca caption di sosial media atau ketika mereka membuka video-video TikTok itu kan mereka jauh lebih mau baca gitu loh Bu. Jadi mungkin saya akan membuat itu dulu, tes diagnosa awal saya itu dibuat semenarik mungkin, jadi mereka bisa jujur. Karena kemarin beberapa anak itu ada yang ngomong, Bu, saya ngerjainnya itu saya ikut teman saya gitu. Saya malas Bu baca dan sebagainya. Jadi supaya benar-benar saya tahu kebutuhan anak itu bagaimana, terus kemudian sasarannya juga tercapai, saya akan membuat teks diagnosanya itu ya sesuai dengan pertanyaan yang menarik, sesuai dengan zamannya, bahasanya mereka, atau mungkin kalau kemarin saya pakai Google Form, saya akan mencoba mencari teknologi baru atau mungkin aplikasi-aplikasi baru yang dipakai oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi mereka ngisi tes diagnosa awal itu seperti mereka yang main game atau mereka buka sosial media begitu Bu. Jadi mereka juga bisa jujur gitu. Kalau mereka sudah bisa jujur, akhirnya kami kan bisa memetakan, oh anak ini sukanya begini, oh anak ini tuh bisa kesini dan sebagainya. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasinya tuh targetnya bisa tercapai semuanya gitu. Jadi kalau 75% tadinya mungkin bisa jadi 98% lah. Begitu. Oke. Jadinya lebih ke ini ya, membuat pertanyaan lebih menarik untuk diagnosa awalnya, supaya jujur itu tadi. Kemudian upaya yang dilakukan lagi untuk mengcover seluruh kebutuhannya itu hanya melakukan itu saja. Itu tahap awalnya. Terus kemudian kalau misalkan ternyata dengan pertanyaan diagnosa awal, terus kemudian kita bisa kebutuhan siswanya itu bisa tercover gitu kan, tahap selanjutnya berarti ketika proses pembelajaran saya. Jadi ketika proses pembelajaran saya juga harus memperhatikan anak-anak yang lebih ke visual atau lebih ke kinestetik atau lebih ke audio dan sebagainya. Saya harus mulai
nggak hanya mungkin diawali dari saya dulu ya Bu ya. Mungkin sebelum mengajar ya harus menyiapkan apa saja yang disukai anak-anak itu tadi supaya pembelajaran saya memang benar-benar menarik, terus kemudian prosesnya berjalan dengan lancar, anak-anak dapat menerima konten atau materi dari saya, dan hasil akhirnya mereka punya pengetahuan baru, mereka belajar sesuai dengan minat mereka, dapat pengetahuan baru, hobinya atau apa ya namanya, kelebihan yang mereka miliki di situ bisa terkoordinir dengan baik gitu, terasah, lebih bisa terasah dan dihargai itu tadi. Begitu kira-kira. Jadi Bu Irma nanti kira-kira rencananya akan membuat pertanyaan yang lebih menarik untuk mendiagnosa awal minat dan juga keinginan siswa ya untuk belajarnya, kemudian nanti akan membuat proses pembelajaran yang menarik juga dengan menyiapkan semua administrasi yang mengcover seluruh kebutuhan itu. Kemudian apakah hanya itu saja? Sejauh ini yang saya pikirkan itu Bu, tapi nanti setelah mungkin seiring berjalannya waktu atau mungkin dapat informasi atau tambahan-tambahan ilmu dari yang lain, mungkin akan ada juga hal-hal yang terombak dari saya. Mungkin selama ini saya merasa mengajar dengan seperti ini itu sudah bagus. Ketika saya mulai mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, saya nambah ini berarti makin bagus. Mungkin nanti bisa nambah lagi gitu setelah dapat ilmu-ilmu baru. Sejauh ini baru itu. Jadi gini ya Bu Irma, kalau yang saya tangkap tadi informasinya intinya kalau Bu Irma itu nanti ingin lebih mengembangkan diri terkait dengan bagaimana sih meramu pembelajaran berdiferensiasi yang itu mencakup diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Dengan cara nanti perencanaannya Bu Irma akan membuat modul ya, modul dengan tadi melakukan literasi juga ya, contoh-contoh lain. Kemudian untuk mengcover seluruh kebutuhan siswa, seluruh minat siswa itu nanti Bu Irma merencanakan akan membuat diagnosa awal ya, dengan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dengan sesuai dengan bahasa mereka. Kemudian juga menyiapkan administrasi administrasi pembelajaran yang akan dilakukan yang semuanya ya, untuk mengcover ya dari bahan belajarnya, kemudian dari modul ajarnya juga, dari media-media yang akan digunakan untuk mengcover seluruh ini. Itu saya sering lupa itu Bu, untuk yang itu tadi mulai dari bahan, kadang juga saya terlewatkan media, kadang-kala di kelas yang saya pakai itu terus dalam satu minggu pembelajaran gitu, padahal ya kan setiap anak beda ya, kenapa kok saya bawa media yang sama seperti itu ya. Ngehnya saya itu ya setelah ini. Baik. Kira-kira kapan nih Bu Irma akan mulai melakukan ini semuanya? Mulai dari menyiapkan modul ajarnya, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan untuk diagnosa awalnya, kemudian menyiapkan semua modul dari bahan belajar segala macam itu. Kalau ini sih saya merasa momen tepatnya itu besok tahun ajaran baru. Jadi ini kan sudah mau akhir tahun pelajaran. Jadi kalau saya mulai dari sekarang baru semangat-semangatnya udah terpotong PAS, kemudian libur dan sebagainya. Jadi ini kok saya melihatnya momentum paling bagus ya besok tahun ajaran baru, terus kemudian ketika karena saya hanya mengajarnya kan di jenjang kelas 10 ya, mungkin saya aplikasinya di kelas 10 itu tadi, tapi untuk proses persiapan dan sebagainya mungkin mulai bulan depan, karena bulan depan mulai ada PAS yang mungkin tidak begitu menyita waktu, terus kemudian ada proses libur-libur dan sebagainya. Kalau untuk bertanya-tanya sama Bu Robin tentang aplikasi yang terbaru dan sebagainya mungkin kan bisa gitu. Jadi ketika tahun ajaran baru harapan saya sudah tersiapkan semuanya, harapannya. Kita sama-sama belajar ya Bu Irma ya, saling tukar pemahaman belajar. Oke, jadi Bu Irma nanti akan mulai menyiapkan untuk segala administrasinya, baik itu untuk diagnosa awal ataupun kegiatan pembelajarannya itu mulai bulan depan. Kemudian rencananya, kemudian
pengimplementasiannya nanti di tahun ajaran baru. Oke, baik Bu Erma. Kira-kira Bu Erma membutuhkan dukungan siapa saja untuk melakukan hal ini semua tadi? Ini boleh cerita Ibu ya? Iya, Jadi boleh. ketika kita memulai sesuatu yang baru, itu pasti yang kita dapatkan pertama kali adalah cemoohan. Apa sih, lebih banget sih kayak gitu sih, apa sih biasa aja, kenapa sih, dan sebagainya. Nah kayak gitu. Jujur yang dukungan real yang paling guru-guru butuhkan itu adalah dari sesama rekan kerja, dari sesama guru, karena kita sama-sama merasakan ya bagaimana ngajar, bagaimana berhubungan dengan murid, bagaimana kalau anak nakal, bagaimana kalau nggak ada anak nakal ya, bagaimana kalau mungkin mereka agak sedikit susah diatur dan sebagainya. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, yang kita butuhkan otomatis dukungan dari teman, sesama rekan sejawat begitu ya. Ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Nah kalau kita sudah mendapatkan dukungan dari itu, tentu yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah. Karena mau bagaimanapun beliau adalah pemimpin kita, apapun itu ya kita tetap butuh dorongan dan dukungannya begitu Bu. Tapi yang paling utama memang kalau dalam sudut pandang saya itu rekan atau teman gitu. Jadi kalau pimpinan kita sudah mengiyakan, tapi kalau teman sekitar kita malah mencemooh, ya kita ya nggak usah wes, daripada nanti iya kok saya malah jadi begini dan sebagainya. Jadi dukungan pertama yang saya harapkan adalah dari teman. Iya, untuk menyemangati. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi akan melakukan ini bulan depan, diimplementasikan tahun ajaran baru, dukungan yang dibutuhkan dari semua guru, kepala sekolah. Murid? Murid karena saya belum kepikiran ke murid Bu, karena ini tadi kan rencananya di tahun depan otomatis anak-anak yang baru, murid-murid yang baru. Jadi mereka sepertinya belum tahu saya bagaimana begitu. Nah, mungkin mereka akan mendukung. Jadi mungkin malah mereka akan mendukung karena ini sesuatu yang baru dari sebelum mereka sekolah gitu. Jadi saya tetap butuh dukungan murid, tapi ini tadi saya malah belum kepikiran gitu Bu. Oke, baik Bu Erma. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi panjang lebar gitu, kira-kira dari pembicaraan ini apa sih yang bisa diambil dari pelajaran dari obrolan kita? Oh iya, banyak sih sebenarnya Bu. Ya tadi itu kok saya rasa jadi warga malah ini ya. Saya seperti sudah mencurahkan apa yang saya simpan selama ini ke jenengan gitu. Sebenarnya obrolan sepele tapi ternyata cukup bermakna gitu. Mungkin sering-sering aja kayak gini gitu. Ada sharing antar guru gitu. Jadi apa yang ada di hati kita itu bisa keluarkan, terus kita mendapatkan hal-hal yang baru dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ini tadi setelah saya merasa lega itu banyak sebenarnya ilmu baru seperti pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya itu yang saya dapatkan gitu. Kayak tadi itu saya agak sedikit bingung Bu, kalau misalkan diferensiasi produk saya meminta saya berusahanya itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan tugas saya itu berupa mengerjakan TTS atau mengerjakan essay 10 soal, itu kuno sekali. Sudah pelajaran saya kuno, nanti cara mengajar saya kuno, tugas-tugas saya kuno. Lah, anak-anak malah nggak suka dong sama saya. Bu Erma kuno banget kayak gitu. Itu yang kemarin tuh sempat saya bingung. Terus diferensiasi produknya gimana? Nah, kalau misalkan zaman sekarang anak-anak ya video semua, ya nggak jadi diferensiasi dong kayak gitu. Itu kemarin saya sempat bingung. Terus alhamdulillah Bu Rovin itu memberi sedikit pemantik begitu kan ya. Oh kan nggak semuanya harus video. Yang namanya TTS kan nggak selamanya kuno. Kalau TTS-nya itu mengerjakan mungkin mereka ngerasa kuno, tapi kalau TTS-nya mereka yang buat, nah itu letak serunya. Terus kemudian nggak harus kok yang namanya Bu, sesuai dengan perkembangan zaman begitu kan ya. Itu nggak harus semuanya pakai teknologi. Bisa kok kita mengaplikasikan mungkin bahannya itu tadi Bu yang saya kepikiran. Mungkin bahannya itu pakai teknologi tapi tugasnya itu nggak pakai teknologi. Kayak kemarin tuh akhirnya ada anak yang bikin karikatur, komik terus dia ada karikaturnya dan sebagainya itu Bu. Iya, tadi saya sempat bingung diferensiasi produk itu kalau sesuai perkembangan zaman apa ya harus ini terus ya kayak gitu. Terus ternyata ya itu tadi nemu enggak mungkin saya materinya bisa agak perkembangan zaman, up to date dan sebagainya, tapi hasil karya atau produknya siswa mungkin sesuatu yang
sekarang mungkin jarang dipakai tapi mereka suka gitu, akhirnya mereka ya itu bikin komik gitu begitu. Iya, iya itu memang terlihat sih Bu Irma pas waktu saya observasi di kegiatan pembelajaran Bu Irma juga, dan saya juga di sini juga menilai dengan skor yang cukup tinggi ketika Bu Irma, iya betul, karena Bu Irma sudah kalau saya lihat di diferensiasi produknya sesuai dengan permintaan Bu Irma di praobservasi itu ya, ya ini Bu Irma sudah menampilkan modifikasi terhadap lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik murid tadi. Ada yang suka video, ada yang suka karikatur gitu. Kemudian Bu Irma juga saya amati juga di dalam pembelajarannya juga sudah memunculkan pembelajaran sosial emosional, di mana anak-anak disuruh untuk saling menghargai pendapat di dalam kelompok. Begitu Bu Irma. Itu yang baru juga buat saya buka apa tadi? Iya, sosial emosional. Iya, itu saya sudah melihat itu meskipun itu belum dicantumkan di itu ya RPP-nya. Di RPP-nya ya. Betul. Tapi saya sudah melihat itu. Oke, baik Bu Irma, dengan pembicaraan kita tadi saya sudah sedikit memperoleh informasi apa yang ingin Bu Irma kembangkan, kemudian apa yang akan Ibu Irma lakukan mulai bulan depan dan akan diaplikasikan di tahun ajaran baru. Oke, baik Bu Irma, tetap semangat, semoga sukses untuk melakukan perencanaannya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita tukar pendapat lagi ya. Kemudian kalau sudah mulai mengimplementasikan, jangan lupa untuk kita sharing, saling mensupervisi. Ya. Saya juga terima kasih juga Bu, banyak ilmu baru yang saya dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Bu Irma sudah berkenan kita ngobrol sedikit di sini. Saya cukupkan untuk kegiatan kita pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.